Pemirsa, saya mendapatkan surat putusan dari Komisi Informasi Pusat terkait dengan ijazah Jokowi. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi melapor Ombudsman Republik Indonesia. Bona berharap Ombudsman dapat menindaklanjuti putusan KIP kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi yang juga penggugat ijazah Jokowi mendatangi kantor Ombudsman RI. Bona juga membawa surat putusan dari KIP terkait dengan fakta hukum gugatan ijazah Jokowi. Dalam hal ini KPU belum memberikan arsip ijazah Jokowi kepada ANRI untuk diotentifikasi. Sebab menurut Bona, KPU tidak pernah membandingkan fotokopi dokumen Jokowi dengan aslinya. Bona berharap Ombudsman dapat menindaklanjuti putusan KIP kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI terkait dengan otentifikasi. Putusan dari Komisi Informasi Pusat dengan termohon ANRI, ya. Jadi karena ini sudah keluar, makanya saya punya bukti untuk dilaporkan ke Ombudsman. Ini salah satu bukti yang saya pakai untuk melaporkan ke Ombudsman tentang fakta-fakta hukum bahwa KPU belum pernah mengasih arsip ke ANRI, ya. Dan waktu itu kan ada saksinya di situ dari KPU. Saksi KPU menyebut memang mereka belum ngasih, padahal sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 itu 5 tahun arsip, 5 tahun dokumen sejak keputusan MK itu sudah harus diserahkan ke ANRI lalu nanti ANRI itu melakukan proses yang namanya autentikasi. Pemirsa, salah satu isu yang mencuat bahkan terus berkembang di tahun 2025 adalah isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Terus bergulir dalam berbagai episode, kasus ini menyeret Roy Suryo CS menjadi tersangka. Sejak pertama mencuat ke permukaan pada tahun 2019, isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak pernah benar-benar padam. Isu terus berhembus di berbagai platform dan forum hingga tahun 2025 mencuat kembali hingga ke atas meja hijau. Proses hukum pun dimulai pada April 2025 dengan Roy Suryo tercatat sebagai terlapor. Dan di bulan yang sama, Presiden ke-7 Jokowi resmi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Dengan berbagai proses, kasus ini naik ke tahap penyidikan pada Juli 2025 hingga November. Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan 8 tersangka, di mana salah satunya ialah Roy Suryo. Demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Hingga Desember, Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus atas permintaan para tersangka, di mana dalam gelar perkara ini penyidik memperlihatkan ijazah Jokowi yang diklaim asli versi analog. Berikut informasi lainnya, pemirsa. Persiapan libur akhir tahun, pemerintah kembali memberikan stimulus bagi mobilitas masyarakat melalui diskon tarif tol sebesar 10 hingga 20% di sejumlah ruas utama. Kebijakan ini diberlakukan guna menekan biaya logistik sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Sederhananya, potongan harga ini merupakan insentif agar arus lalu lintas lebih terurai dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tingginya kebutuhan akhir tahun. Dengan penghematan ini, diharapkan perputaran ekonomi di daerah tujuan wisata juga turut meningkat. Antara 10 sampai 20%, luasnya mungkin mirip, ini lebih dari tahun lalu kan cuma 10% rata-rata ya. Tahun lalu rata-rata 10%, nah tahun ini 10 sampai 20%. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman BUJT, Jasa Marga dan lain-lain telah berbesar hati menyumbangkan sedikit
rezekinya untuk masyarakat Indonesia. Pemirsa, tantangan baru datang dari instrumen investasi paling populer yakni emas yang harganya kini resmi memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga emas antam melonjak signifikan hingga menyentuh angka 2,5 juta rupiah per gram. Sebuah fenomena yang menunjukkan tingginya nilai lindung aset di tengah ketidakpastian global. Bagi Anda yang telah memiliki simpanan emas, kenaikan ini tentu menjadi keuntungan finansial yang besar. Namun, bagi calon investor, angka ini menjadi tembok yang kian tinggi untuk ditebus. Kondisi ini menuntut kita untuk lebih cermat dalam mengelola portfolio keuangan agar tetap mampu bertahan di tengah kenaikan harga aset yang kian tajam. Pemirsa, bantuan kemanusiaan kembali disalurkan oleh MNC Peduli kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Kali ini bantuan masyarakat melalui MNC Peduli menyasar korban banjir bandang di Nagari Salareh Aya Timur dan Nagari Jorong Lambeh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Guna meringankan beban masyarakat terdampak serta memberikan semangat untuk tetap bertahan dan bangkit dari musibah, MNC Peduli memberikan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor di Nagari Salareh Aya Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia seberat 8,5 ton terdiri dari sembako, air mineral, susu, sarden, biskuit, selimut serta kebutuhan pokok lainnya. Jadi kita datang kemari memberikan bantuan berupa beras, ada air mineral, ada mie instan, ada susu untuk bayi, ada sarden, selimut juga kita berikan di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih ada tinggal di pengungsian ini. Kami telah menerima bantuan dari MNC Peduli dan kami berikan ke masyarakat dan kami yakin kedatangan MNC Peduli sangat menghibur, sangat memberikan kekuatan dan manfaat kepada masyarakat kami. Bersama Brimob Sumbar, tim MNC Peduli juga menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah terisolir, yakni Nagari Jorong Lambeh yang disambut dengan sukacita. Terutama dari MNC Peduli, sangat membantu masyarakat di sini karena masih banyak masyarakat kita terisolir dan dukungan bahan makanan perlu untuk mereka-mereka. Hari ini kita menerima bantuan dari MNC, terima kasih banyak dan insya Allah ini berkah dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Sangat berterima kasih, sangat terbantu dengan bantuan yang ada diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kami sangat tertolong karena kami kan kekurangan bantuan di sini. Melalui aksi nyata ini, MNC Peduli mengajak berbagai pihak untuk terus bergotong royong memberikan dukungan kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan.